Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pengkhianatan, sahabat, uang, serta rasa putus asa. Kata-kata yang sudah tidak terdengar asing lagi di telinga kalian. 4 kata yang menjadi kunci dalam drama Squid Game. Drama Squid Game adalah drama dari Korea Selatan yang sedang viral dan trending banget akhir-akhir ini. Dan pastinya kalian semua juga tahu dong tentang apa drama ini. Tapi mungkin ada yang beberapa tidak tahu atau masih penasaran, sebenarnya drama Squid Game ini menceritakan tentang apa sih? Dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari drama ini? Langsung aja yuk. Squid Game adalah sebuah drama yang menceritakan sebuah kisah tentang orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang terlilit hutang, serta orang-orang yang merasa putus asa akan kondisi ekonomi mereka, di mana pada saat itu kondisi keuangan mereka tidaklah stabil. Nah, di tengah rasa putus asa mereka akan kehidupan ini, atas hidup yang menurut mereka sangatlah kejam, datanglah seseorang yang diperankan oleh Gong Yoo, di mana dia memberikan uang 100 ribuan kepada orang-orang yang terlilit hutang itu, dengan kesepakatan jika orang itu bisa mengalahkan dia saat bermain, maka ia akan memberikan uang 100 ribuan itu kepada mereka. Namun, jika mereka tidak berhasil mengalahkannya, mereka harus membayar 100 ribuan kepada Gong Yoo itu. Tapi jika mereka tidak punya uang, mereka akan mendapat satu tamparan. Dan pada saat itu juga ketika mereka berhasil menang dan diberikan 100 ribuan oleh Gong Yoo, dan pada saat itu juga dia dengan sengaja memberi kartu undangan untuk mengikuti permainan itu, teman-teman. Karena terjebak dalam kondisi keuangan yang sedang tidak baik, sedangkan mereka juga memiliki begitu banyak hutang dan dikejar terus-menerus oleh debt collector, akhirnya mereka pun mengikuti permainan itu. Awalnya misterius ketika mereka dijemput menggunakan mobil, di mana dalam mobil itu diberi asap sehingga membuat mereka tertidur. Dan ketika mereka bangun, mereka sudah berganti pakaian menggunakan seragam sesuai dengan nomor kedatangannya. Mereka semua dikumpulkan dan bermain permainan pertama yang bernama lampu merah lampu hijau. Nah, pada saat permainan pertama ini mereka semua terkejut karena mereka mengetahui bahwa yang tereliminasi dalam permainan akan ditembak mati. Karena sebelumnya mereka tidak tahu akan hal ini. Namun di saat mereka ingin memberhentikan permainan atau meninggalkan permainan, mereka pun juga baru mengetahui bahwa semakin banyak orang yang meninggal, maka semakin banyak pula hadiah yang akan diberikan. Jadi ini permainan tentang menghilangkan nyawa seseorang, di mana ketika semakin banyak korban, maka semakin besar hadiah uang yang didapatkan. Pada awalnya mereka pun sempat ragu apakah ia harus melanjutkannya ataupun tidak. Pergolakan batin terus mereka rasakan, di mana ketika mereka tidak melanjutkan permainan itu, mereka harus kembali ke dalam dunia nyata. Mereka memiliki begitu banyak hutang, mereka terus-menerus dikejar oleh debt collector, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka sangatlah sulit. Namun ketika mereka tetap memilih untuk melanjutkan dan berada dalam permainan itu, mereka harus mengorbankan nyawa mereka sendiri dan meninggalkan keluarga mereka di rumah. Akhirnya diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan apakah permainan ini tetap dilanjutkan atau diberhentikan. Karena suara mayoritas memilih permainan ini diberhentikan, maka mereka semua dikembalikan ke tempat asalnya. Nah, di sini pelajarannya adalah uang memang dibutuhkan dalam hidup. Namun yang paling penting adalah kita harus selalu mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita. Hiduplah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan memaksakan diri hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Dan yang paling penting dari drama ini adalah hindarilah berjudi dan hutang ke rentenir. Karena selain kedua ini adalah perilaku yang dosa, mereka juga menyebabkan kecanduan. Contoh saja berjudi, ketika kamu sekali menang maka kamu akan ketagihan walaupun kamu sering kalah. Dan secara tidak sadar hal itu dapat menjerumuskanmu. Hutang ke rentenir, selain berdosa, bunga yang diberikan oleh rentenir sangatlah tinggi. Jadi itulah mengapa kita harus menghindarinya. Bersyukur atas apa yang kita miliki, mengelolanya dengan baik, hidup dengan sesuai kemampuan diri, jauh lebih nikmat daripada memaksakan hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Nah, pelajaran yang kedua yaitu orang-orang yang ikut bermain dalam permainan ini, mayoritas orang adalah mereka yang memiliki banyak sekali hutang. Pikir mereka, jika mereka mengikuti permainan ini dan mereka menang, mereka dapat melunasi hutang-hutang mereka yang pertama. Dan yang kedua, mereka dapat menggunakan uang itu untuk hidup jauh lebih baik lagi, dengan cara yang cepat, dengan cara yang mudah.
Mereka ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Oleh karena itu mereka mengikuti permainan ini. Teman, ingatlah, tidak ada sesuatu yang baik yang diraih dengan cara yang cepat dan dapat bertahan lama. Tidak ada. Jika diibaratkan, jika kamu ingin memiliki banyak uang, bekerjalah, menabunglah, atau melakukan hal-hal yang halal. Ibaratnya menanam sebuah tanaman. Jika kamu ingin tanaman itu berbuah dengan cepat, berbuah dengan enak dan banyak, maka yang kamu harus lakukan adalah membeli bibitnya dengan baik, merawatnya, menyiramnya, memberi pupuk dengan penuh cinta. Bukan kamu menebang pohon orang lain lalu kamu tanam dan mengharapkan pohon itu berbuah dengan cepat. Apa yang kita tanam itulah apa yang kita tuai. Jika dari awal niatnya sudah buruk, maka hasilnya pun buruk. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, cerita berlanjut ketika mereka kembali ke kehidupan mereka yang sebenarnya atau kehidupan yang sehari-hari mereka lakukan. Namun di sini mereka merasa tidak enak atau tidak tenang karena berhari-hari mereka dihantui oleh hutang-hutang mereka. Mereka dikejar oleh debt collector, keluarga yang sakit, membutuhkan pengobatan namun tidak ada biaya. Jadi mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke permainan itu. Nah, selama permainan mereka membentuk sebuah kelompok di mana dalam kelompok ini memiliki jalinan persahabatan yang cukup kuat, teman-teman. Namun, karena semua orang di sini ingin menang untuk mendapatkan hadiah uang itu, mereka pun pada akhirnya harus merelakan temannya terbunuh. Pada awalnya mereka saling melindungi, berjanji untuk melindungi satu sama lain, berjanji untuk bersama-sama menang untuk mendapatkan uang itu. Namun karena ego mereka dan juga kebutuhan yang mendesak mereka pada akhirnya pun saling membunuh. Dan orang yang memenangkan permainan itu adalah seseorang yang bernama Song Gi-hun. Song Gi-hun, mohon maaf kalau pelafalannya salah ya. Song Gi-hun adalah seorang laki-laki yang berusia 47 tahun di mana ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan juga memiliki sakit diabetes. Sebenarnya dia memiliki seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun, tapi anak perempuan ini ikut bersama ibunya atau mantan istrinya dan juga ayah tirinya di Amerika. Song Gi-hun adalah laki-laki yang baik hati sebenarnya, namun dia terjebak atau terlilit begitu banyak hutang bank dan juga hutang ke rentenir karena hobinya yang suka bermain judi. Dia sangat suka sekali bermain judi sehingga ia memiliki hutang yang begitu banyak dan memutuskan untuk ikut kembali dalam permainan itu untuk melunasi semua hutangnya dan mengobati ibunya. Namun sayangnya ketika Song Gi-hun memenangkan permainan itu dan mendapatkan hadiahnya, ketika ia kembali ke rumah, ibunya telah meninggal dunia. Nah, sebenarnya teman-teman, Song Gi-hun adalah laki-laki yang baik hati. Hal ini dibuktikan dengan usaha atau perjuangan dia untuk mendapatkan hadiah untuk putrinya yang sedang berulang tahun pada saat itu. Usaha dia untuk mendapatkan uang yang lebih banyak walaupun ditempuh dengan cara yang salah, tapi bukan berarti kita membenarkan cara dia, yaitu dengan bermain judi. Ia ingin mendapatkan uang yang banyak dan membelikan makanan yang enak untuk putrinya, hadiah yang mewah untuk putrinya. Dan juga sikap beliau yang mengkhawatirkan ibunya ketika sakit, sikap beliau kepada teman-temannya ketika bermain itu, sikap beliau kepada kakak yang bernomor 1, sikap beliau kepada Ali dan juga Kang Sebyok. Di mana dalam drama itu sikap Song Gi-hun berbeda dengan teman-teman lainnya, di mana ia mengkhawatirkan kondisi dan kesehatan kakek tua yang bernomor 1 itu. Berbeda dengan teman-teman lainnya yang mereka hanya fokus untuk menang. Dia memang fokus menang dan ingin mendapatkan hadiah itu, tetapi ia juga tidak tega ketika melihat temannya terbunuh. Dia ingin bersama-sama dengan temannya bahwa dia dan teman-temannya juga bisa menang dan mendapatkan hadiah itu. Di mana hal ini juga dibuktikan dia ketika ia memenangkan permainan itu dan mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Ia pada awalnya bingung karena ia melihat saldo di rekeningnya yang begitu banyak. Ia bahkan tidak menyentuh hadiah dari permainan yang telah ia menangkan. Namun pada akhirnya ia menggunakan uang itu untuk melunasi hutangnya, melunasi hutang temannya, membantu ibu temannya, membantu adik dari Kang Sebyok untuk diasuh oleh temannya. Ia menggunakan uang itu tidak dia digunakan untuk sendiri, tetapi ia gunakan untuk membantu keluarga dari teman-teman lainnya. Nah, pelajaran lainnya dari drama ini adalah
Janganlah mudah terlalu percaya kepada orang lain, apalagi jika itu orang yang baru kamu temui. Bukan bermaksud untuk tidak percaya, tapi hanya untuk berjaga-jaga atau lebih berhati-hati lagi. Karena hati manusia tidak ada yang tahu. Hati manusia mudah sekali berubah. Bisa jadi orang yang kamu anggap teman, orang yang kamu anggap sahabat selama ini, namun ternyata dia menusukmu dari belakang atau mengkhianatimu demi sebuah uang atau kemenangan, seperti yang dilakukan dalam drama ini, teman-teman. Nah, pelajaran yang selanjutnya yaitu kerjasama untuk sebuah kemenangan. Dalam drama itu ada salah satu permainan yaitu tarik tambang. Jika dilihat dari segi fisiknya, anggota tim Sung Gi-hun merupakan anggota yang paling lemah karena di situ memiliki anggota yaitu seorang kakek tua yang memiliki penyakit, 3 orang wanita, dan juga rata-rata anggota itu tidak memiliki tubuh yang begitu kekar. Namun di luar dugaan, mereka berhasil memenangkan game itu. Kenapa? Karena mereka sama-sama saling bekerja sama, meredam ego mereka kompak dan mereka mendengarkan strategi atau saran yang diberikan oleh kakek itu. Sehingga ketika mereka saling bekerja sama dan meredam ego masing-masing, mereka kompak, kemenanganlah yang mereka dapatkan. Nah, hal ini bukan hanya berlaku dalam permainan saja, tetapi dalam organisasi atau sebuah tim atau sebuah perusahaan juga sangat berlaku, teman-teman. Dimana ketika masing-masing orang meredam ego mereka dan fokus untuk satu tujuan, maka hal ini bisa menimbulkan tujuan yang lebih baik, hasil yang lebih baik, dan juga menciptakan sebuah hubungan yang lebih harmonis. Dan pelajaran terakhir yang dapat kita ambil dari drama ini adalah setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak memiliki masalah sekecil apapun itu. Dan bahkan terkadang atau seringkali seseorang mengeluh bahwa dialah yang memiliki masalah paling berat di dunia ini. Dia merasa bahwa dia sudah tidak sanggup melewatinya. Dia merasa bahwa dia sudah tidak bisa hidup lagi. Dia merasa bahwa hidup ini tidaklah adil. Hidup ini sangatlah kejam. Mengapa masalah ini hanya pada aku? Mengapa hidupku jauh lebih berat daripada orang lain? Menurutnya, tapi dia melupakan bahwa masalah dalam hidupnya juga berasal dari Allah. Dimana ketika Allah memberikan kita sebuah masalah atau ujian, karena Allah yakin kita bisa mengambil hikmah atau manfaat dari itu, karena Allah yakin level kita jauh daripada masalah itu. Begitu pula dalam drama ini, teman-teman. Mulai dari Sung Gi-hun yang memiliki hutang yang begitu banyak di bank, memiliki hutang dan juga bunga yang lebih banyak di rentenir, dikejar oleh debt collector setiap harinya. Ibunya sakit, tapi dia tidak bisa membantu pengobatannya. Ia berpisah dengan anaknya dan dibawa oleh mantan istrinya ke Amerika. Cho Sang-woo, seorang laki-laki kebanggaan di daerahnya, yang dikenal dengan laki-laki yang cerdas, laki-laki atau anak kebanggaan ibunya. Namun ternyata selama ini dia juga memiliki hutang yang jauh lebih besar karena dia terlibat dalam penipuan. Kang Se-byuk, seorang wanita yang berasal dari Korea Utara yang melarikan diri ingin ke Korea Selatan bersama dengan ayah, ibu, dan adiknya. Namun ayahnya telah meninggal dunia dalam perjalanan, ibunya tertangkap dan harus dikembalikan ke Korea Utara, sedangkan yang berada di Korea Selatan hanya dirinya dan adik laki-lakinya, di mana ia terus berjanji kepada adiknya bahwa ia akan membawa ibunya dan membuat rumah di Korea Selatan. Ia menitipkan adiknya ke panti asuhan dan berjanji bahwa suatu saat ia akan tinggal bersama dan memiliki rumah di Korea Selatan. Jadi pada intinya semua orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki masalah. Dan bahkan saat kita merasa bahwa kita tidak sanggup melewati masalah yang kita terima, saat kita merasa bahwa batas kemampuan kita hanya sampai di sini, saat kita merasa bahwa hidup ini terlalulah kejam, saat kita merasa bahwa masalah kita palinglah berat daripada mereka, tapi pada kenyataannya, pada akhirnya kita berhasil melaluinya. Kita berhasil, teman. Karena mengapa? Karena Allah tahu kita jauh lebih hebat daripada masalah kita. Jadi teruslah yakin dengan diri kita bahwa kita mampu. Dan ingatlah selalu setiap kejadian yang hadir dalam hidup kita telah ditakdirkan oleh Allah, dan pasti dibaliknya memiliki sebuah makna yang kita tidak ketahui. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari drama Squid Game pada kali ini. Apabila ada kekurangan atau salah dalam pengucapan nama, aku mohon maaf.
Dan ingatlah selalu, pilihlah tontonan yang memberikan kalian hiburan dan juga manfaat ya. Karena kamu berharga, karena kamu luar biasa. Terima kasih udah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan aku Rosita Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.